Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru milik PO Nariyama Trans. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu teman-teman, ada bis apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada pagi hari ini. Yang pertama, di sini ada 2 unit armada terbaru dari 168 Trans yang hadir dengan sasis baru, teman-teman. Ya, ini adalah Jetbus 5 SHD single glass dengan sasis Mercedes-Benz OH1626S transmisi manual Euro 4 yang sudah di-upgrade menggunakan suspensi udara rakitan Karoseri Adi Putro dan bagasi space frame yang bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Wah, cakep banget ya teman-teman. Kira-kira ada berapa unit dan bagaimana speknya? Insya Allah akan kita review setelah dirilis dari Karoseri Adi Putro ya teman-teman. Kemudian di sini ada 1 unit dari total banyak unit armada Jetbus 5 SHD single glass milik PO Subur Jaya yang tentunya hadir dengan menggunakan spek terbaru di tahun 2026. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya ya, ada spek baru dari Subur Jaya. Nah, ini yang lebih baru lagi teman-teman, speknya jadi lebih lengkap. Kemudian di sini ada 1 unit armada Jetbus 5 SHD single glass milik PO Sanjaya dari Muntilan teman-teman ya. Ini pertama kalinya PO Sanjaya menggunakan bodi tersebut. Tapi kalau sasisnya Sanjaya sama Subur Jaya ini sama-sama Hino RM 280 ABS Euro 4. Kemudian teman-teman di sini yang paling tinggi di antara bis-bis yang ada saat ini adalah Jetbus 5 UHD Unicoach. Wah, ini yang teman-teman tunggu-tunggu ya. UHD Unicoach teman-teman. Gagah tampilannya. Kira-kira milik PO apa ya? Yang jelas ini menggunakan sasis Volvo B11R 450 horsepower Euro 5. Kemudian di sini teman-teman ada 1 unit Jetbus 5 SHD single glass milik BMM Trans. Sasisnya Hino RM 280 ABS Euro 4. Kemudian ada 1 unit Jetbus 5 SHD double glass milik PO GHTS Gunung Harta Trendsetter ya. Karena semoga saja ya armada ini menjadi tren nih teman-teman ya. Dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz O500R 1836, panjangnya masih 12,8 meter. Semoga nanti ada PO lain ya yang mengganti bodi menjadi sekeren ini. Kemudian teman-teman di sini ada 2 unit armada terbaru milik PO Imas Putra. Yang warna oranye ini Jetbus 5 SHD, sasisnya Hino RM 280 ABS Euro 4. Dan yang warna pink ini Jetbus 5 MD atau medium bus teman-teman ya. Ini sasisnya Mercedes-Benz OF 917 long wheelbase. Nah, ini dia teman-teman. Armada yang akan kita review di video kali ini ada 2 teman-teman, ada yang warna hijau dan yang warna krem. Akan seperti apa detail-detail dari armada terbarunya nanti akan kita review ya teman-teman di video ini secara lengkap mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya.
Nah teman-teman, ini dia 2 unit armada terbaru dari Nariyama Trans dengan warna yang baru juga teman-teman. Ini dua-duanya sama-sama menggunakan bodi Genus 5 SHD single glass dengan sasis Hino RM 280 ABS Euro 4 yang sudah ada suspensi udara dan fitur anti-lock braking system. Sangat menjamin kenyamanan dan keamanan teman-teman saat menggunakan armada ini. Yang di sebelah kanan saya ini yang warna krem teman-teman dengan julukan logo Besuki. Kemudian yang di sebelah kiri saya yang warna hijau julukannya adalah Ratu Wilopo. Kita lihat lebih dekat teman-teman ke armada yang warnanya lebih terang ya. Yang ini nih. Ini saya suka banget dengan armada yang ini. Tampilan depannya ini benar-benar kekinian. Ada LED RGB, kemudian di sini ada Videotron. Menyala banget perjalanan teman-teman bersama armada ini. Banyak video animasi, kemudian ini teman-teman bisa mengcustom menjadi tulisan nama rombongan teman-teman. Jadi kalau teman-teman naik armada ini, teman-teman nggak perlu lagi yang namanya cetak-cetak banner, kemudian teman-teman tempel di sini, ini bisa menghalangi nama PO-nya teman-teman ya. Dan ini di atas kita lihat ada sun visor ya, untuk melindungi driver supaya nggak silau. Nah, dimensi dari armada ini panjangnya 12 meter, tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan saat teman-teman menyewa armada ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa terkena resiko. Dan tentunya ke titik tempat tujuan teman-teman ya, karena ini kan armada bus pariwisata. Di sini ada stiker kesayangan kita yaitu Tafgodinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Jadi benefitnya kita bisa menikmati produk karoseri Adiputro dengan lifetime yang lebih lama lagi. Untuk pintu depannya ini menggunakan model sliding. Nah ini begitu kita buka pintu depannya, kita langsung menemukan interior yang mewah teman-teman ya. Dashboardnya di-upgrade, kemudian ini tangganya full LED warna warm white. Ini upgrade juga teman-teman. Kursi tour leader terletak di tengah dan ada jarak dengan kursi driver serta kursi connect-nya teman-teman. Nanti kita akan review secara lengkap interiornya setelah kita selesai mereview eksteriornya. Kita tutup lagi teman-teman, seperti ini nutupnya. Nutupnya enak ya, dia langsung nyedot. Kemudian di sini ada identitas dari PO Nariyama Trans, yaitu PT Nariyama Mandra Juala Perkasa. Dan silakan teman-teman screenshot ya, screenshot masukkan ke dalam kontak nomor teleponnya 0852 85 55 8011 dan 0852 85 55 7990. Hati-hati, jangan sampai terkena modus penipuan yang marak terjadi yang sering mengatasnamakan suatu PO. Dan jangan lupa, teman-teman kalau mau dapat informasi seputar PO Nariyama Trans, bisa kunjungi ke sosial media dari Nariyama Trans. Nah, di sini teman-teman ada yang di-upgrade, yaitu ada bagasi. Karena untuk standar dari karoseri Adiputro tanpa menggunakan bagasi ya, teman-teman. Dan di sini juga ada akses menuju ke tangki pengisian bahan bakar. Di sebelah kanan ya di sini ini juga di-upgrade teman-teman. Nah, ini ya di-upgrade juga. Kemudian ini bisa kita buka dan ini khusus untuk bagasi saja. Jadi belum ada akses ke tangki bahan bakar dari sebelah kanan. Ya, semoga di orderan selanjutnya ada ya, karena itu cukup membantu perjalanan kita supaya lebih efisien. Kita lihat di sini, bus ini memakai velg aluminium, tapi beda. Yang krem, ya ini dari Ragnar. Dia bentuknya kotak agak rounded, ya teman-teman. Sedangkan yang hijau, ini dari Alcoa, teman-teman ya. Bulat-bulat seperti ini. Teman-teman lebih suka yang mana nih? Alcoa atau Ragnar, teman-teman? Ya, dua-duanya ini sama-sama velg aluminium dan sama-sama memberikan keuntungan untuk kita. Kita sebagai penumpang jadi bisa merasakan performa pengereman dengan lebih baik karena velg aluminium mampu melepaskan panas dengan lebih baik dibandingkan velg aslinya. Dan velg aluminium juga mempunyai bobot yang lebih ringan sehingga bisa menghemat bahan bakar, memperpanjang umur ban, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai.
Bagasi dari bis ini benar-benar luas. Dua-duanya sama-sama luas, teman-teman. Karena sama-sama SHD, sama-sama Hino RM ya. Ini bisa kita buka seperti ini. Nah, besar banget. Seperti ini. Wah, bangku aja muat teman-teman ya. Ini ada bangku loh. Bangku kantor. Gokil. Wheel dove-nya di sini, kemudian di sini ada spare part ya, yang copotan dari sasis seperti lampu, spion, kemudian di sini ada kunci-kunci ya, dongkrak dan lain sebagainya. Bagasinya tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Jadi kalau teman-teman mau bawa oleh-oleh berkarung-karung itu bisa banget ya, dan tidak akan bikin limbung. Kemudian teman-teman di sini di atas roda belakang di sini ada bagasi. Ini standar dari bodi SHD. MHD masih ada bagasi, kalau HDD nggak ada bagasi di atas roda belakang. Sama ya, di sebelah kanan ini juga ada bagasi seperti ini. Oke. Kemudian di sebelah kanan di sini ada pintu darurat. Sedangkan di sebelah kiri ada pintu menuju ke ruang penumpang yang aksesnya itu hanya sampai ke bawah jendela. Tapi tetap safety ya teman-teman, untuk kita naik seperti ini maupun untuk kita turun. Jadi nggak mentok dengan kepala kita ya. Terhindar dari yang namanya kejedot. Kemudian di sini juga sudah disediakan pegangan tangan. Jadi safety. Kita lihat bagian belakangnya yuk teman-teman. Kita lihat yang mana ya? Sama aja sih sebenarnya. Yang ini ya, yang lebih gagah. Ya. Ada kamera parkir yang berfungsi pada saat mundur. Ada sensor parkir, diffuser, serta pelindung bumper. Dan di sini ada identitas ya dari Nariyama Trans, serta ada nomor teleponnya juga. Oke, kita beralih ke sebelah sini teman-teman. Kita lihat sebelah kanan dari yang warna krem. Oh, cakep ya. Ini kesannya tuh kayak ceria gitu ya teman-teman ya. Sedangkan yang hijau seperti gagah ya. Kayak warna-warna militer gitu teman-teman. Nah ini kita lihat sebelah kanannya. Perpaduan warna yang bagus ya, ceria teman-teman. Cocok banget nih untuk kaula muda. Dan ini nutup bagasinya mudah ya. Jadi kita nggak perlu loncat untuk ambil handle yang ada di sini, tinggal pakai yang di bawah sini ya, seperti ini, kemudian seperti ini, gampang. Oke, kemudian di sini masih sama seperti tadi, ada bagasi lagi. Oke teman-teman, sekarang kita akan review interiornya dari yang warna krem dulu, baru ke warna hijau. Let's go, kita masuk. Nah teman-teman, sekarang kita ada di dalam interior dari Armada dengan nickname logo Basuki. Seperti ini nuansanya teman-teman, sama aja ya dengan yang di sebelah. Ini ABS-nya dipilih menggunakan warna krem. Kemudian di sini ditambahkan 2 unit louver AC, jadi lebih adem lagi nih teman-teman. Dan untuk area di kursi driver, di sini ditambahkan sun visor supaya driver nggak silau. Ini bisa kita tarik ke bawah seperti ini caranya, dan bisa kita angkat lagi atau kita gulung ya ke bawah ke atas teman-teman ya, pakai tali yang ada di bawah sini. Nah ini kita sambil pegang ya supaya nggak terlalu kencang gulungnya seperti ini, gampang toh. Kemudian di sini di welcome area ini ada 3 kursi. Di bagian tengah ada kursi untuk tour leader, dan tentunya di sini ada jarak ya antara kursi tour leader dengan kursi driver dan kursi helper. Kemudian kalau kita lihat dashboardnya, ini ditambahkan garnish ya, wood panel dengan finishing yang glossy seperti ini teman-teman. Oke, mewah ya. Kemudian teman-teman jangan bingung, ini gimana caranya kita masuk ke ruang penumpang kalau kursinya menghalangi aksesnya. Nah, ini gampang teman-teman. Bisa kita angkat dan kita lipat ke depan. Seperti ini caranya. Kita gunakan tuas yang ada di sini. Kita
dorong tuasnya ke bawah, kemudian kita angkat bangkunya seperti ini. Nah, ini ya. Di bangku tour leader di sini ada armrest yang bisa kita atur ya, bisa kita turunkan seperti ini. Dan ini aman ya, nggak mentok dengan dashboard. Ada seat belt juga teman-teman untuk kursi driver, kursi tour leader, dan kursi connect. Oke, ini dia aksesnya teman-teman, leluasa ya menuju ke ruang penumpang. Kemudian kita lihat di sebelah kiri saya, di sini ada dispenser untuk ambil air dingin dan ambil air panas. Nanti saya akan jelaskan ya teman-teman gimana sih cara ambil air panasnya. Karena kalau caranya salah, air panasnya nggak akan keluar. Kemudian di atas saya ada fasilitas hiburan, yaitu TV. Totalnya ada 3 TV di dalam armada ini. Dan tentunya kalau ada TV pasti ada audio system ya, yang sudah terletak dari ujung depan sampai ke ujung belakang. Dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap. TV-nya untuk yang di depan, ini besar banget ukurannya teman-teman ya. Nah, bisa kita buka seperti ini. Ini sudah berbasis Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya sudah nggak dipakai, teman-teman bisa tutup lagi seperti ini. Dan nutupnya harus rapat seperti ini. Kemudian teman-teman kita lanjut lihat ruang penumpangnya. Ini lega banget ya, ke arah atas lega, ke samping juga lega. Fasilitas keamanannya juga lengkap teman-teman. Mulai dari APAR alias alat pemadam api ringan. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca, ada jendela darurat, dan ada pintu darurat. Nah, di sini ada bagasi kabin yang di-upgrade ya. Ditambahkan penutup dengan bahan ABS. Ini bisa kita buka teman-teman dengan mudah seperti ini. Dan nutupnya pelan-pelan aja seperti ini. Jadi jangan digebrak ya, jangan dilepaskan gitu aja teman-teman. Jadi harus pelan-pelan supaya nggak bikin berisik. Kemudian di bagian seberangnya atau di baris kanan, di sini ada receiver mikrofon wireless. Kalau teman-teman ingin karaokean gitu ya, mikrofonnya ini sudah tanpa kabel, jadi tidak ada lagi kabel-kabel yang berserakan di gang bis ini. Seperti biasa teman-teman, ditutupnya pelan-pelan aja. Nggak jauh dari TV yang di paling depan ya. Di sini ada TV yang kedua nih teman-teman. Nah, ini posisinya ada di tengah dan bisa dibuka seperti ini. Secara ukuran memang ya sedikit lebih kecil dibandingkan yang di depan, tapi fungsinya sama kok teman-teman. Karena sama-sama sudah terintegrasi dengan Android, jadi sama-sama bisa untuk nonton YouTube, Netflix, karaokean, dan lain sebagainya. Oke, nutupnya harus kencang ya, seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, seperti tadi. Oke, sekarang kita menuju ke arah belakang. Kita lihat yuk teman-teman, ada fasilitas apa lagi di bagian belakang. Let's go ke belakang. Nah, di bagian belakang kita langsung disambut oleh TV yang ketiga. Posisinya sama ya, seperti TV yang kedua, yaitu di tengah. Dan bisa kita buka seperti ini caranya. Oke, secara ukuran ini juga sama ya, seperti TV yang kedua. Dan fungsinya juga sama, karena sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Seperti biasa teman-teman, kalau sudah selesai digunakan, kita tutup lagi, dan nutupnya harus rapat seperti ini. Kemudian di atas saya ini ada lampu disco dan ada jendela darurat. Di sebelah kanan saya ada pintu darurat. Bagasi kabinnya terletak sampai ke ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan bagasi kabin yang luas banget seperti ini. Ya, saya setiap weekend itu kan nyobain ya bis antar kota, antar provinsi. Dan untuk tas saya, ini muat ya dimasukkan ke dalam sini dengan isi baju-baju ya.
dengan isi alat mandi. Nah, ini bisa. Kalau teman-teman mungkin mau bawa kardus oleh-oleh gitu ya, yang ukurannya cukup kecil, bisa juga dimasukkan ke sini. Oke, nutupnya mudah seperti ini. Sama seperti di depan. Di sebelah kiri atau di baris kiri juga ini bagasi kabin ya, namun ini yang full, tidak ada speaker di ujungnya. Nah, teman-teman, di bagian paling belakang di sini ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Karena jumlahnya 6, jadi ukurannya memang sedikit lebih kecil ya dibandingkan baris depannya. Tapi tenang aja teman-teman, karena ini posisi duduknya tetap enak, tetap ergonomis, sesuai dengan lekuk badan kita. Ke arah atas ini nggak terlalu mentok, tetap ada louver AC ya, walaupun kita duduk di belakang, di bagian tengah, di pinggir, kemudian ada laser ya untuk menambah euforia perjalanan kita, dan posisi duduk kita tidak menggantung kakinya. Jadi nggak bikin pegel dan tetap nyaman walaupun duduk di paling belakang. Kalau ditanya nih, saya paling suka duduk di mana? Jawabannya di kursi paling depan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Yuk kita pindah ke paling depan. Nah teman-teman, sekarang kita pindah ke kursi paling depan di baris kanan dari Armada dengan julukan Ratu Wilopo. Sama ya teman-teman ya, ini sama persis interiornya. Dan tentunya untuk di kursi paling depan ini ada yang spesial, yaitu armrest dengan model fix seperti ini. Nah di bagian samping di sini, ini ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sini, ini ada logo dari Nariyama Trans, dan di samping ada tulisan ya, Nariyama Trans berwarna merah sesuai dengan warna dari logonya Nariyama Trans. Kemudian teman-teman, ini kursinya punya fitur reclining seat, jadi bisa direbahkan ke belakang. Kalau teman-teman duduknya di sini ya, di gang, di kursi paling depan, ada tuas ya yang menempel di armrestnya. Kita tarik tuasnya ke belakang, kemudian arahkan badan kita ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan seperti ini. Kalau mau dinaikkan kembali atau ditegakkan kembali, kita tegakkan dulu badan kita. Kemudian kita tarik lagi tuasnya ke belakang dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela ya, di baris manapun, gunakan tuas yang ada di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, kalau teman-teman duduknya di gang, kemudian di baris kedua sampai ke paling belakang, itu ada tombol yang ada anak panahnya warna putih. Teman-teman tekan tombolnya gitu ya, kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, dispensernya. Nah, ini untuk ambil air panas dan ambil air dingin. Tombol power dari dispensernya ada di sini. Nanti saat dispensernya sudah menyala, namun masih ada lampu warna merah di sini yang masih menyala, berarti tandanya air panasnya belum ready, belum ada di suhu yang optimal untuk kita bikin aneka macam seduhan. Jadi alangkah baiknya kita tunggu dulu teman-teman sampai lampu warna merah di sini mati. Kemudian teman-teman, di sini ada dua ya, yang warna putih merah untuk ambil air panas dan yang warna putih biru untuk ambil air dingin. Teman-teman bisa tarik keluar atau dorong ke dalam sama saja sambil tekan yang bulat ini. Nah, ini kalau nggak dilakukan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Karena ini adalah sistem penguncian ganda untuk mencegah air panasnya tumpah-tumpah. Di atas ada louver AC. Di bagian tengah dari louver AC-nya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Di sampingnya, di sini, ini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Seperti ini, teman-teman.
Untuk bantuan pencahayaan di malam hari, kalau teman-teman ingin baca buku, atau mungkin ingin mengambil barang yang terjatuh, atau mungkin ingin merogoh isi tas, ya silakan dinyalakan lampu bacanya, dan dimatikan lagi dengan mudah seperti ini. Kemudian ini luper AC-nya bisa ya kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau teman-teman mau sumbat hembusan AC-nya itu juga bisa. Kita arahkan dengan mudah seperti ini. Kemudian kita putar-putar area yang bergerigi di sini untuk mengatur intensitas hembusan AC-nya. Dan jangan lupa ya teman-teman, selalu pakai sabuk pengaman di setiap perjalanan karena sabuk pengaman sudah ada di setiap kursi penumpang. Ini karena pengaitnya terlalu pendek ya teman-teman ya dari high. Ini bisa diatur sesuai dengan lebar badan kita seperti ini. Jadi nanti tinggal masukkan saja seperti ini. Kemudian untuk dibukanya teman-teman tinggal seperti ini ya, terus dibuka. Ini asli pendek banget nih, nggak kelihatan di kamera ya, cuma segini nih, nggak bisa ditarik lagi. Oke teman-teman, seperti ini review armada terbaru dari Narayama Trans. Luar biasa, ini JetBus 5 SHD Single Glass dengan varian warna baru di Narayama Trans, semakin berwarna bersama JetBus 5. Dan tentunya ini persembahan terbaik ya untuk teman-teman pelanggan setia Narayama Trans maupun yang belum pernah naik Narayama Trans. Jangan lupa request yang JetBus 5, JetBus 5 aja. Terima kasih atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adi Putro, dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya hanya dengan produk-produk buatan Karoseri Adi Putro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adi Putro ya teman-teman.